the way every day goes. Every time we've no control. Kalian pernah gak sih ngerasa bingung banget saat kerjain tugas yang niatnya baca buku 5 menit, malah scroll TikTok sampai 2 jam? Atau saat kalian buka laptop tapi bingung dan stuck nggak tahu, bingung harus mulai dari mana? Kalian nggak sendiri. Nah, buat kalian yang sering bingung dan juga stuck saat ngerjain tugas, ada kabar baik nih. Ada kita rekomendasi AI untuk kalian. Berikut penjelasan lebih lanjutnya. Halo teman-teman, kalian pernah dengar istilah AI? Atau mungkin sudah sering pakai tapi belum tahu artinya? Nah, pada bagian ini kita akan bahas apa itu AI atau Artificial Intelligence yang sekarang makin banyak digunakan termasuk dalam dunia pendidikan. Jadi, AI atau Artificial Intelligence adalah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia agar komputer atau mesin bisa berpikir dan bertindak seperti manusia. Salah satu rekomendasi AI yaitu DeepSeek AI. DeepSeek AI dalam bidang pendidikan adalah alat berbasis kecerdasan buatan yang membantu siswa dan guru terutama dalam belajar dan mengajar pemrograman. DeepSeek dapat memberikan penjelasan kode, membuat soal latihan, dan membantu proses belajar mandiri tanpa harus terhubung ke internet. Berikut arti atau manfaat lain dari DeepSeek dalam konteks pendidikan. 1. Asisten belajar otomatis. DeepSeek dapat membantu siswa memahami konsep pemrograman atau matematika dengan memberikan penjelasan langkah demi langkah secara otomatis. Ini bisa menjadi pengganti tutor dalam beberapa kasus. 2. Membantu guru menyiapkan materi. Guru bisa menggunakan DeepSeek untuk membuat soal coding, latihan logika, atau bahkan penilaian otomatis. Ini menghemat waktu dan meningkatkan kualitas pembelajaran. 3. Latihan mandiri untuk siswa. Dengan kemampuannya yang bisa dijalankan di komputer pribadi, DeepSeek dapat digunakan siswa untuk belajar coding di rumah tanpa harus terus online. 4. Menumbuhkan keterampilan digital. Karena DeepSeek berbasis AI dan open source, siswa juga bisa belajar bagaimana sistem AI bekerja dari dalam. Ini cocok untuk pendidikan digital dan teknologi. 5. Akses belajar lebih luas. DeepSeek bisa menjadi alat bantu belajar gratis di sekolah-sekolah yang kekurangan sumber daya karena tidak membutuhkan biaya lisensi seperti platform konvensional lainnya. Tutorial penggunaan AI. Di sini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan DeepSeek aplikasi. Sebelum itu, kita harus memiliki aplikasinya terlebih dahulu. Yang kalian harus lakukan adalah mengetik aplikasi di Google Play Store untuk pengguna Android. Lalu, gunakan aplikasi DeepSeek yang memiliki ikon seperti ini ya. Kita tunggu beberapa saat untuk proses pendownloadan. Sedikit penjelasan, DeepSeek AI ini memiliki fungsi hampir mirip seperti ChatGPT ya. Jadi cukup mudah untuk kita para pelajar yang membutuhkan materi lebih mudah menggunakan AI. Setelah penginstalan berhasil, kalian bisa langsung membuka aplikasi DeepSeek AI. Tampilan pertamanya akan seperti ini. Lalu klik daftar dan klik setujui dan langsung masukkan email dan kata sandi kalian untuk mendaftarkan aplikasi bagi pengguna baru. Lalu klik kirim kode untuk memverifikasi email kalian. Kalian akan mendapatkan kode verifikasi pada email kalian. Tunggu beberapa saat untuk pengiriman kode. Lalu masukkan kode yang telah dikirim di email kalian. Lalu klik daftar.
Beginilah tampilan DeepSeek AI setelah kalian berhasil mendaftar. Klik mulai chat, dan ya, kalian bisa langsung menggunakan DeepSeek AI dengan mudah, seperti kalian mengirim pesan. Berikut merupakan contoh dari cara menggunakan DeepSeek AI. Contohnya, kita mencari pengertian dari pendidikan. Kita ketik, lalu kita kirim. Di sini AI sedang memproses pertanyaan yang telah kita ajukan. Kita hanya tinggal menunggu beberapa saat untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang telah kita ajukan. Nah, sekarang jawaban dari pertanyaan kita telah keluar. Cukup mudah, bukan? Di sini kalian akan mendapatkan pembahasan lengkap dari pertanyaan yang kalian ajukan. Terima kasih, selamat mencoba. 5 kelebihan artificial intelligence. Yang pertama, untuk peningkatan efisiensi dan juga produktivitas. Salah satu keuntungan signifikan dari AI adalah kemampuannya untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang berulang, membebaskan sumber daya manusia untuk fokus pada upaya yang lebih kompleks dan juga kreatif. Dengan menyederhanakan proses, AI dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai bidang, terutama untuk pekerjaan yang sulit dikerjakan oleh manusia. Yang kedua, analisis data tingkat lanjut. Algoritma AI unggul dalam menganalisis data dalam jumlah yang sangat besar dan dalam waktu yang sangat singkat dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan oleh manusia. Hal ini memungkinkan seorang lembaga pendidikan atau mahasiswa untuk mendapatkan wawasan yang berharga dan membuat keputusan berdasarkan data yang mengarah pada strategi yang lebih baik. Yang ketiga, otomatisasi. Dengan memanfaatkan teknologi AI, organisasi dalam lembaga pendidikan dapat mengotomatisasikan berbagai proses sehingga menghasilkan penghematan biaya yang signifikan. Mengutip artikel yang dipublikasi di LinkedIn, kemampuan AI untuk mengotomatisasi berbagai tugas yang saat ini dilakukan oleh manusia adalah salah satu manfaat utamanya. Yang keempat, personalisasi yang ditingkatkan. Artificial intelligence memiliki kemampuan untuk menganalisis preferensi, perilaku, dan data historis pengguna, sehingga memungkinkan bisnis atau mahasiswa yang berada di lembaga pendidikan untuk menawarkan pengalaman dan rekomendasi yang dipersonalisasi. 5. Memunculkan inovasi-inovasi baru. Kecerdasan buatan AI memiliki potensi untuk mendorong dan berkontribusi pada penciptaan inovasi baru dalam berbagai cara. AI mendorong banyak penemuan di hampir semua bidang yang akan membantu manusia menyelesaikan sebagian besar masalah yang kompleks. Kekurangan AI dalam bidang pendidikan meliputi beberapa aspek penting. Yang pertama, kurangnya interaksi manusia. Ketergantungan yang berlebihan pada AI dapat menyebabkan berkurangnya interaksi manusia yang sangat penting untuk perkembangan sosial dan emosional siswa. Yang kedua, masalah privasi. Sistem AI mengumpulkan dan menganalisis data siswa sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data. Penyalahgunaan atau pelanggaran data ini dapat menimbulkan konsekuensi serius. Yang ketiga, biaya. Menerapkan AI dalam dunia pendidikan bisa jadi mahal, terutama untuk sekolah atau institusi dengan anggaran terbatas. Hal ini dapat memperburuk kesenjangan pendidikan. Yang keempat, kesenjangan teknologi penerapan AI masih tidak merata karena tidak semua lembaga pendidikan memiliki akses sama untuk penggunaan AI, sehingga dapat meningkatkan kesenjangan teknologi di suatu daerah. Yang kelima, ketergantungan. Siswa yang terlalu bergantung pada AI bisa berkurang kemampuannya dalam hal keterampilan kritis, penyesalan masalah, dan interpersonal. Yang keenam, kecurangan. AI dapat digunakan untuk melakukan kecurangan seperti menyalin karya orang lain atau membantu siswa dan ujian tanpa mereka memahami materinya.
Tapi ingat ya, AI itu buat bantu kalian proses dalam berpikir, bukan buat kamu copy paste mentah-mentah. Tetap gunakan pemahaman sendiri, olah lagi jawabannya biar sesuai dengan gaya tulis kamu. So, sekarang nggak ada lagi alasan lagi buat bilang bingung mau mulai dari mana. Tinggal manfaatin teknologi yang ada dan kamu bisa ngerjain tugas dengan lebih cepat, lebih mudah, dan tetap paham dengan isi materinya.